Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Aliman, saya adalah perwakilan kelompok dari kelompok A21. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 formula tablet yang menggunakan metode granulasi basah. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok A21. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari teori dasar, metode pembuatan, resep 1 sampai dengan 5 yang berisikan evaluasi dan pembahasannya, dan kesimpulan. Sebenarnya granulasi basah itu apa sih? Jadi, granulasi basah merupakan suatu proses perubahan dari bentuk serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat yang sesuai. Jadi, yang membedakan metode ini dengan metode yang lain adalah dengan adanya penambahan larutan atau pelarut pada bahan pengikatnya. Keuntungannya adalah dapat memperbaiki sifat alir, mencegah pemisahan campuran serbuk, dan dapat mengurangi debu. Dan untuk menggunakan metode ini diperlukan beberapa pertimbangan, yaitu zat aktif dosis besar dengan aliran jelek, zat aktif tahan panas dan lembab, zat aktif dengan kompaktibilitas atau kompresibilitas yang buruk, dan bahan yang murah. Nah, untuk pembuatan tabletnya diperlukan bahan pengikat. Salah satunya adalah menggunakan mucilago amili. Dalam pembuatan mucilago amili terdiri dari dua, yaitu pemanasan langsung dan tidak langsung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan langsung. Pertama, misalkan akan dibuat 100 gram mucilago amili 10%, maka ditimbang 10 gram amilum kering dari jumlah total 100 gram mucilago amili. Timbang gelas piala yang mampu menampung 100 gram mucilago amili berisikan batang pengaduk. Masukkan air sekitar 150 ml atau 150 gram dan mucilago amili 10 gram. Aduk hingga homogen. Suspensi lalu panaskan sampai di atas suhu gelatinasi dan terus diaduk hingga mendidih. Gelatinasi sempurna jika mucilago sudah berwarna transparan. Timbang mucilago, gelas piala, dan batang pengaduk. Dan hitung berat mucilago. Jika belum diperoleh 100 gram mucilago, genapkan dengan air sisa. Selanjutnya adalah jika kita menggunakan PVP sebagai bahan pengikatnya. Timbang sejumlah PVP yang diperlukan, larutkan dalam sejumlah pelarut pengikat berdasarkan hasil orientasi ataupun berdasarkan data kelarutan PVP. Aduk hingga PVP melarut sempurna. Pelarut sisa, hasil orientasi penggunaan jumlah pelarut pengikat, dapat digunakan untuk pembilasan, karena sering terjadi penempelan larutan pengikat kental pada dinding gelas piala. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat tablet menggunakan metode granulasi basah, yaitu penimbangan dan penghalusan, pencampuran zat aktif disintegran pengisi pengikat atau fase dalamnya terlebih dahulu, ditambahkan larutan pengikat, pembentukan massa lembab atau basah, pengayakan atau ekstrusi massa basah dengan menggunakan ayakan 10 sampai dengan 14, pengeringan, pengayakan 16 sampai 20, kemudian granul tersebut dievaluasi terlebih dahulu, baru dicampurkan dengan fase luarnya. Kemudian evaluasi IPC atau in-process control. Selanjutnya, yaitu pengempaan. Setelah pengempaan, tablet akan dievaluasi. Resep 1. Formulasinya terdiri dari vitamin B6 100 mg, amilum kering 10%, mucilago amili 10%, laktosa, magnesium stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Bobot tablet yang dibuat sebesar 250 mg. Selanjutnya evaluasi granul. Yang pertama, granulometri dengan prosedur melewatkan granul pada seri susunan ukuran pengayak dan digerakkan selama waktu tertentu. Syaratnya harus mendapatkan kurva distribusi normal. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena ukuran granul tidak tersebar secara merata dan tidak membentuk kurva distribusi normal. Selanjutnya bobot jenis. Untuk bobot jenis tidak ada syarat mutlak karena tiap bahan memiliki bobot jenisnya masing-masing. Bobot granul yang kita peroleh yaitu 23,96 gram. Untuk BJ ruahnya yaitu sebelum pengetukan 0,599 gram per mililiter dan BJ mampat yaitu setelah pengetukan yaitu 0,7047 gram per mililiter. Selanjutnya kadar mampat. Kadar mampat yaitu dengan cara sejumlah granul yang diketahui bobotnya dituang ke dalam gelas ukur, kemudian diketuk sebanyak 10, 50, dan 500 kali, kemudian catat perubahan volumenya. Hasil yang didapat yaitu 15%. Nah, 15% masuk ke dalam kategori baik sekali.
Selanjutnya kecepatan alir. Dengan cara memasukkan granul ke dalam sebuah corong pada alat dan disediakan wadah untuk menampung granul pada bagian bawah. Hasil yang diperoleh yaitu 3,35 gram per sekon, 1,17 gram per sekon, 0,459 gram per sekon. Rata-ratanya yaitu 1,676 gram per sekon. Syaratnya, aliran granul yang baik memiliki kecepatan minimal 4 gram per sekon, sehingga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kandungan lembab. Kandungan lembab yang diperoleh yaitu sebesar 0,94%, sedangkan syarat yang harus dipenuhi yaitu 1-3%, sehingga kadar lembab tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, evaluasi tablet. Yang pertama, organoleptik, yaitu mengamati tablet secara visual. Hasilnya, warna agak coklat dengan bentuk yang tidak sempurna. Syaratnya, homogen, bebas noda, atau bintik. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena terdapat warna coklat pada tabletnya. Selanjutnya, keseragaman ukuran. 20 tablet diambil secara acak lalu diukur diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong. Rata-rata diameter yang didapat yaitu 0,805 cm dan rata-rata ketebalannya 0,509 cm. Syaratnya menurut FI3 diameter tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Sehingga range tablet diameter tabletnya yaitu 0,679 sampai dengan 1,527 cm. Sehingga hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa memenuhi syarat karena tidak ada satupun tablet yang menyimpang. Selanjutnya kekerasan. Berdasar rata-rata yang didapat yaitu 0,0423 kg. Untuk syaratnya, kekerasan yang baik pada tablet berkisar 4 sampai dengan 10 kg. Artinya kekerasan tablet tidak memenuhi syarat. Selanjutnya friabilitas atau fleksibilitas. Dengan bobot sebelum uji 2,83 gram dan bobot setelah uji 2,704 gram. Friabilitas yang didapatkan sebesar 4,45%. Dengan syarat, tablet yang baik memiliki friabilitas sebesar kurang dari sama dengan 1%. Artinya, friabilitas tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, keseragaman bobot. Dengan cara 10 tablet diambil lalu ditimbang satu persatu, kemudian hitung bobot rata-rata dan penyimpangannya. Selanjutnya, waktu hancur. Diambil dengan 6 tablet dimasukkan ke dalam alat dan telah diberi HCl 0,1 N, kemudian keranjang akan naik turun sebanyak 30 kali per menit. Waktu hancurnya yang didapat adalah 15,52 detik. Dengan syarat tablet tidak bersalut, harus hancur tidak boleh lebih dari 15 menit. Tidak memenuhi syarat, kenapa? Karena waktu hancurnya terlalu cepat, sehingga dianalogikan saat masuk ke dalam tubuh, obat akan segera hancur sebelum sampai ke targetnya. Selanjutnya resep 2 yang terdiri dari vitamin B6 100 mg, amilum kering 10%, mucilagua amili 10%, laktosa, MG stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Berikut adalah evaluasi granulnya. Yang pertama, uji granulometri dengan prosedur dilewatkan pada satu seri susunan ukuran pengayak dan digetarkan selama waktu tertentu. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Syaratnya, penggetaran tergantung pada stabilitas fisik granul pengayakan dengan diameter lubang halus. Hasil yang diperoleh harus dapat berbentuk kurva distribusi normal. Kesimpulannya, dari hasil yang didapat, granul tersebut memenuhi syarat karena kurva yang dibentuk membentuk distribusi normal. Selanjutnya, bobot jenis. Dengan prosedur pemeriksaan berat jenis, relatif bahan zat aktif granul dapat berguna selama merancang optimasi proses. Hasil yang diperoleh untuk BJ fase dalamnya yaitu 0,85 gram per mililiter, untuk BJ fase luar dan fase dalamnya yaitu 0,8 gram per mililiter. Untuk syarat mutlaknya tidak ada, karena tergantung pada bahan yang digunakan. Selanjutnya kadar mampat. Dengan cara dimasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur 250 ml, lalu diketuk sebanyak 10, 50, dan 500 kali. Lalu diukur volume masing-masing ketukan. Untuk kadar mampat diperoleh sebesar untuk fase dalamnya 12% dan untuk gabungannya 15,38%. Untuk syaratnya sudah disebutkan di atas tadi, masuk ke dalam kategori baik sekali. Selanjutnya kecepatan alir.
Dengan cara granul dimasukkan ke dalam alat yang terdapat corong wadah, disediakan untuk menampung granul pada bagian bawah corong, ditekan tombol untuk membuka corong dan menghitung waktu. Untuk syaratnya, aliran yang baik bila lebih dari 4 gram per detik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak ada satupun yang kurang dari 4 gram per detik. Hal itu menandakan kecepatan alir dari granul tersebut baik, sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya, kandungan lembab. Granul dimasukkan ke dalam piring, ratakan lalu masukkan ke dalam alat moisture balance yang telah ditara. Granul dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, ditunggu sampai persen kadar air menunjukkan angka yang tetap pada alat. Kandungan lembab yang diperoleh yaitu 2,11%. Untuk kandungan lembab yang baik yaitu 2-4%. Hal itu menandakan granul tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya, evaluasi tablet. Yang pertama, organoleptik. Dengan cara mengamati tablet secara visual. Hasil yang diperoleh yaitu seluruh tablet seragam. Syaratnya diamati secara visual, rasa, rupa, dan warna yang sesuai. Kesimpulannya memenuhi syarat. Selanjutnya, keseragaman ukuran. Tablet diambil secara acak, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Menurut FI3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Berdasarkan syarat tersebut, diperoleh bahwa keseragaman ukuran dari tablet tersebut baik. Selanjutnya, kekerasan. Dengan cara mengambil 10 tablet secara acak, lalu diuji menggunakan hardness tester. Hasil yang diperoleh tidak dilakukan, karena pada saat dilakukan uji, tablet tersebut langsung hancur. Syaratnya, tablet oral memiliki kekerasan sebesar 4-10 kg. Karena tablet tersebut terlalu rapuh, sehingga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, friabilitas dan fleksibilitas. Dengan cara mengambil tablet secara acak, sikat halus lalu ditimbang, masuk semua tablet ke dalam alat lalu diputar sebanyak 100 kali, kemudian ditimbang lagi. Hasil yang diperoleh yaitu 69,8%. Tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%. Hal itu menandakan bahwa tablet tersebut tidak memenuhi syarat untuk friabilitas. Selanjutnya, keseragaman bobot. Dengan cara tablet diambil secara acak, lalu ditimbang satu persatu, hitung bobot rata-ratanya. Rata-rata yang diperoleh yaitu 424,95 dengan rentang 403,7 sampai dengan 446,2. Dengan syarat tidak boleh ada dua bobot tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata atau rentang. Hasil yang diperoleh adalah memenuhi syarat. Waktu hancur, 6 tablet dimasukkan ke dalam tiap satu persatu tabung, diturun naikkan secara teratur. Waktu yang didapat 1 menit 2 detik sampai dengan 2 menit 1 detik. Untuk syaratnya, untuk tablet tidak bersalut, waktu hancurnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Mengapa kami manusia tidak memenuhi syarat? Karena waktu hancur dari tablet tersebut terlalu cepat, sehingga dianalogikan saat obat masuk ke dalam tubuh, ia akan langsung hancur sebelum sampai pada target. Selanjutnya, resep 3. Fase dalamnya terdiri dari vitamin B6 100 mg, amilum kering 10%, PVA 3%, dan laktosa. Fase luarnya terdiri dari magnesium stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Yang membedakan formulasi 3 ini dengan formulasi lainnya yaitu dengan penggunaan PVA sebagai bahan pengikatnya. Bobot tablet yang akan dibuat sebesar 250 mg dengan jumlah tablet yang akan dibuat sebanyak 150 tablet. Berikut adalah hasil evaluasi granulnya. Prosedurnya sama dengan formulasi sebelumnya. Hasil yang didapat yaitu setelah diinput ke dalam grafik didapatkan bahwa hasil granul baik pada ayakan nomor 60. Hal itu menandakan ukuran granul yang kita buat kebanyakan berukuran pada 250 mikrometer. Selanjutnya, volume ruah yang didapat yaitu 40 ml dan volume 4 sebesar 34,5 ml setelah pengetukan sebanyak 500 kali. Dan bobot jenisnya. Bobot jenis dibagi menjadi dua, yaitu BJ ruah dan BJ mampat. BJ ruahnya didapatkan 1,61 ml per gram dan BJ mampatnya 1,39 ml per gram. Selanjutnya, sifat alirnya. Sifat alirnya didapatkan 3,3 gram per sekon.
2,6 gram per sekon, dan 1,7 gram per sekon. Syaratnya yaitu 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan percobaan sebanyak 3 kali, menunjukkan tidak konstannya sifat alir yang menandakan granul yang dihasilkan buruk sifat alirnya. Selanjutnya, kadar lembab, yaitu mengukur kelembapan pada granul yang kita buat. Hasil yang didapat yaitu 1,56%, dan untuk kadar lembab yang baik pada granul yaitu berkisar 1 sampai dengan 3, sehingga hal itu menandakan bahwa kadar lembab pada granul yang kita buat itu masih dapat diterima. Selanjutnya, evaluasi IPC. Yang pertama, sifat alir ya. Hasil yang didapat yaitu 3,5 gram per sekon, 1,8 gram per sekon, dan 2 gram per sekon. Syaratnya sama, yaitu 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Sifat alir yang telah dilakukan sebanyak 3 kali menyatakan bahwa granul tidak memiliki nilai konstan yang dapat dianggap sifat alir tersebut buruk. Atau dengan syarat yang lain, yaitu bahwa sifat alir yang baik yaitu lebih besar dari sama dengan 4. Jika dirata-ratakan dari ketiga hasil tersebut, hasilnya masih kurang dari 4, sehingga sifat alirnya buruk. Volume ruah yang didapat 43 ml dan volume mampatnya 37,5 ml. Selanjutnya, evaluasi tablet. Yang pertama, keseragaman ukuran. Prosedurnya sama seperti formula sebelumnya, yaitu dengan 20 tablet diambil secara acak, lalu diukur diameter dan ketebalan menggunakan jangka sorong. Hasil pengamatannya, rata-rata diameter yang diperoleh yaitu 0,62 cm dan ketebalannya 0,404 cm. Syaratnya, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Sehingga range-nya didapatkan seperti ini, yaitu 0,53 cm sampai 1,212 cm. Kesimpulannya, tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari range tersebut. Artinya, tablet tersebut memenuhi evaluasi keseragaman ukuran. Selanjutnya, kekerasan. Dengan cara 20 tablet diambil secara acak, lalu diuji kekerasan menggunakan hardness tester. Kekerasan diukur menggunakan beban dinyatakan dalam kilogram. Syaratnya, untuk tablet overall memiliki kekerasan 4-10 kg. Dan hasil yang diperoleh yaitu 2,673 kg. Artinya, untuk syarat kekerasan belum memenuhi. Selanjutnya, variabilitas atau fleksibilitas. Dengan cara mengambil sejumlah tablet yang bobotnya setara dengan 6,5 gram, dimasukkan ke dalam alat dengan 100 kali putaran, dibersihkan dari debu lain, kemudian ditimbang kembali. Bobot sebelum diuji yaitu 6,55 gram, dan bobot tablet setelah diuji 6,48 gram. Variabilitas yang didapat yaitu sebesar 1,06%. Untuk syaratnya, tablet yang baik memiliki variabilitas kurang dari sama dengan 1. Artinya, tablet tersebut belum memenuhi persyaratan, sehingga untuk evaluasi variabilitas belum memenuhi. Selanjutnya, keseragaman bobot. Sama halnya dengan evaluasi sebelumnya, yaitu dengan cara 20 tablet diambil secara acak, lalu ditimbang satu persatu, dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Data yang diperoleh dari 20 tablet tersebut rata-ratanya 0,291 mg. Untuk kolom A berkisar 7,5%, sehingga range-nya didapatkan 0,2698 gram sampai dengan 0,314 gram. Untuk kolom B 15%, 0,248 gram sampai dengan 0,335 gram. Syaratnya, tidak boleh ada yang menyimpang dari bobot rata-rata maksimal 2 tablet pada kolom A, dan tidak boleh satupun tablet menyimpang dari bobot rata-rata pada kolom B. Hasil yang diperoleh, tablet tidak memenuhi syarat, karena terdapat 3 tablet yang menyimpang dari kolom A, dan terdapat 2 tablet yang menyimpang pada kolom B. Selanjutnya, waktu hancur. Dengan cara mengambil 6 tablet dimasukkan ke dalam alat yang sebelumnya telah diisi dengan HCl 0,1 N dengan suhu 36 sampai dengan 38 derajat Celcius, lalu keranjang akan naik turun sebanyak 30 kali per menit. Kemudian catat waktu tablet hancurnya seluruhnya. Waktu hancur yang diperoleh yaitu 5 menit sampai dengan 6 menit. Untuk tablet yang tidak bersalut, waktu hancurnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal itu menandakan bahwa waktu hancur telah memenuhi syarat. Selanjutnya, resep 4.
Formulasinya yaitu vitamin B6 100 mg, amilum kering 10%, PVP 5%, laktosa, magnesium stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Yang membedakan dengan formulasi sebelumnya yaitu penggunaan bahan pengikatnya. Kali ini digunakan bahan pengikatnya berupa PVP dengan pelarutnya air. Berikut adalah hasil evaluasi granula. Pertama, granulametri, sama dengan prosedur evaluasi formulasi sebelumnya, sehingga didapatkan hasil bahwa terdapat distribusi normal, sehingga kesimpulannya memenuhi persyaratan. Untuk bobot jenis, volume ruah yang didapat adalah 38 ml dan volume mampatnya 34 ml. Bobot granula 25 gram. BJ ruahnya yaitu 0,65 gram per mililiter dan BJ mampatnya 0,73 gram per mililiter. Untuk persyaratan bobot jenis tidak ada syarat mutlaknya karena memang tiap bahan memiliki bobot jenisnya masing-masing. Selanjutnya kadar mampat. Kadar mampat yang diperoleh yaitu sebesar 10,52% sehingga masuk ke dalam kategori baik. Sifat alir baik sehingga kadar mampat memenuhi syarat. Oh maaf, baik sekali karena masuk ke dalam kategori yang pertama yaitu 5 sampai dengan 15%. Selanjutnya sifat alir. Didapatkan hasil 1,2 gram per sekon, 1,78 gram per sekon, dan 1 gram per sekon. Kecepatan alir yang baik minimal 100 gram tiap 10 sekon atau 10 gram per sekon. Atau referensi lain mengatakan bahwa kecepatan sifat alir yang baik yaitu lebih dari sama dengan 4 gram per sekon. Sehingga kecepatan alir yang kita peroleh tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya kandungan lembab. Kandungan lembab yang kita peroleh sebesar 3,9%. Dan untuk persyaratannya terdapat dua referensi yang kita gunakan, yaitu dengan kadar 2 sampai dengan 4% dan 1 sampai dengan 3%. Kadar yang kita gunakan, kandungan kadar yang kita gunakan yaitu 1 sampai dengan 3%, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya evaluasi IPC. Pertama sifat alir. Hasil yang diperoleh 2,5 gram per sekon, 1,78 gram per sekon, dan 1,2 gram per sekon. Syaratnya sama, kecepatan alir yang baik minimal 100 gram tiap 10 sekon atau 10 gram per sekon. Kesimpulannya, sifat alir tidak memenuhi syarat karena kurang dari 10 gram per sekon. Selanjutnya kadar mampat. Didapatkan hasil 12,5%. Masuk ke dalam kategori baik, sehingga memenuhi syarat. Bobot jenis. Volume ruahnya 40 ml dan mampatnya 35 ml. BJ ruahnya 0,625 gram per mililiter dan BJ mampatnya 0,71 gram per mililiter. Selanjutnya evaluasi tablet. Yang pertama organoleptik. Tablet diamati secara visual. Hasil yang didapatkan memenuhi persyaratan karena hasil yang didapatkan tablet homogen sehingga kesimpulannya memenuhi syarat. Selanjutnya keseragaman ukuran. Rata-rata diameter yang didapatkan yaitu 0,722777778 cm dan rata-rata ketebalannya 0,449 cm dengan standar deviasi diameternya 0,01234376 cm dan standar deviasi ketebalannya 0,025935142 cm. Syaratnya, menurut FI3, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 4/3 tebal tablet. Sehingga didapatkan range-nya mulai dari 0,598 sampai dengan 1,347 cm. Kesimpulannya memenuhi syarat. Selanjutnya kekerasan. Rata-rata yang didapatkan 5,675 kg dengan standar deviasi 0,839094123 kg. Kekerasan yang baik sebesar 4 sampai dengan 10 kg. Artinya, hasil yang didapatkan memenuhi syarat. Selanjutnya variabilitas. Dengan cara mengambil sejumlah tablet dimasukkan ke dalam alat lalu diputar sebanyak 100 kali lalu tablet dibersihkan dan ditimbang. Bobot tablet sebelum diuji yaitu 6,55 gram dan bobot tablet setelah diuji 6,5 gram. Hasil yang didapat yaitu 0,769%. Syaratnya, tablet yang baik memiliki fleksibilitas atau variabilitas kurang dari 1%. Artinya, hasil yang kita dapat memenuhi syarat. Selanjutnya keseragaman bobot dengan cara mengambil sebanyak 20 tablet, diambil dan ditimbang, hitung bobot rata-rata dan penyimpangannya.
Bobot rata-rata yang diperoleh yaitu 0,295055 gram atau sama dengan 259 mg, sehingga masuk ke dalam kategori kolom A 77,5% dan kolom B 15%. Sehingga rentang bobot yang memenuhi syarat yaitu 317,125 mg sampai dengan 339,25 mg. Syaratnya, kolom A tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dan kolom B tidak boleh ada 1 tablet yang menyimpang. Hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang kolom A dan 1 tablet yang menyimpang dari kolom B. Untuk waktu hancurnya 12 sampai dengan 13 menit. Untuk syaratnya, untuk tablet tak bersalut, waktu hancurnya tidak boleh lebih dari 15 menit, artinya memenuhi syarat. Yang terakhir, resep 5. Resep 5, fase dalamnya terdiri dari vitamin B 100 mg, amilum kering 10%, PVP 5%, laktosa QS, dan fase luarnya MG stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Resep 5 ini yang membedakan dengan resep lainnya yaitu penggunaan bahan pengikatnya, yaitu PVP. Yang membedakan dengan resep 4 yaitu pelarutnya. Jika resep 4 menggunakan pelarutnya adalah air, maka resep 5 menggunakan pelarutnya etanol. Tablet yang dibuat sebanyak 100 tablet, dengan bobot tablet masing-masing 250 mg. Berikut adalah evaluasi granula. Dari hasil yang diperoleh mendapatkan grafik berbentuk kurva distribusi. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat, karena ukuran granul jauh berbeda dan tidak membentuk kurva distribusi normal. Selanjutnya bobot jenis ruah. Volume ruah yang didapat adalah 40 ml dengan bobot tabletnya bobot granulnya 24,34 gram, sehingga bobot jenis ruahnya 0,6085 gram per mililiter. Untuk syarat mutlaknya tidak ada, sehingga dapat dikatakan bahwa bobot jenis ruah memenuhi syarat. Selanjutnya bobot jenis mampat, volumenya 35 ml dengan bobot granulnya 24,34 gram. Bobot jenisnya yaitu 0,695 gram per mililiter. Selanjutnya kadar mampat, diperoleh hasil 12,5%. Hal itu masuk ke dalam persentase dengan kategori baik, yaitu range 12 sampai dengan 16%. Selanjutnya sifat alir, didapatkan hasil 5,6 gram per sekon, 6 gram per sekon, dan 6,6 gram per sekon dengan rata-ratanya 6,067 gram per sekon. Syaratnya, aliran granul yang baik minimal memiliki kecepatan aliran 4 gram per sekon. Artinya, sifat alir yang kita miliki memenuhi syarat. Selanjutnya kandungan lembab. Kadar lembab yang kita peroleh yaitu 2,3%. Dengan syarat kadar lembab berkisar 1 sampai dengan 3% sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya evaluasi IPC. Yang pertama sifat alirnya. Hasil yang diperoleh yaitu 8,9 gram per sekon, 6,5 gram per sekon, dan 7,5 gram per sekon. Rata-ratanya 7,63 gram per sekon. Syaratnya, aliran granul yang baik minimal memiliki kecepatan alir minimal 4 gram per sekon. Kesimpulannya memenuhi syarat. Untuk bobot jenis ruahnya diperoleh 0,579 gram per mililiter dan bobot jenis mampatnya 0,66 gram per mililiter. Untuk kadar mampat yang diperoleh sebesar 13,09%, sehingga masuk ke dalam kategori kadar mampat baik, yaitu yang berkisar 12 sampai dengan 16%. Selanjutnya evaluasi tablet. Yang pertama, keseragaman ukuran. Rata-rata diameter yang diperoleh yaitu 5,2725 cm, ketebalan tablet 0,564 cm, sehingga range-nya mulai dari 0,752 cm sampai dengan 1,692 cm. Range tersebut didapat dari syarat menurut FI3, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Kesimpulannya memenuhi syarat, karena tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari range hitung. Selanjutnya kekerasan. Dengan pengambilan 20 tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 5,2725 kg dengan standar deviasi 0,69370000339. Syaratnya, kekerasan tablet oral yang baik yaitu 4 sampai dengan 10 kg. Sehingga kekerasan yang kita dapatkan memenuhi syarat.
Selanjutnya, friabilitas atau fleksibilitas. Bobot uji sebelum diuji yaitu 6,55 gram dan setelah diuji 6,53 gram. Didapatkan hasil yaitu 0,3%. Syaratnya, tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari sama dengan 1%. Artinya, tablet memenuhi persyaratan karena nilainya kurang dari 1%. Selanjutnya, keseragaman ukuran. Sebanyak 20 tablet diambil secara acak, lalu ditimbang satu per satu, hitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot tersebut. Rata-rata 20 tablet yaitu 0,29172 gram, sehingga masuk ke dalam kategori kolom A 7,5% dan kolom B 15%. Untuk kolom A range-nya 0,2698 gram sampai dengan 0,314 gram, dan kolom B 0,248 gram sampai dengan 0,335 gram. Syaratnya tidak boleh ada tablet yang menyimpang dengan maksimal 2 tablet pada kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang pada kolom B. Kesimpulannya, tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat 3 tablet yang menyimpang dari kolom A dan terdapat 2 tablet yang menyimpang dari kolom B. Selanjutnya, waktu hancur. Dengan cara mengambil 6 tablet dimasukkan ke dalam alat yang sebelumnya telah diisi dengan HCl 0,1 N dengan suhu 36 sampai dengan 38 derajat Celcius. Lalu keranjang akan naik turun sebanyak 30 kali per menit. Hasil yang didapat waktu hancurnya yaitu berkisar 11 menit sampai dengan 14 menit. Untuk tablet tidak bersalut, syaratnya tablet akan hancur tidak lebih dari 15 menit sehingga waktu hancur memenuhi syarat. Berikut hasil pembahasan yang saya bahas sebelumnya. Nah, berdasarkan dari 5 formulasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa resep kelima memiliki hasil yang terbaik dibandingkan resep lainnya. Penggunaan PVP dengan pelarut etanol memberikan efek yang lebih baik daripada resep lainnya. Penggunaan PVP dengan pelarut etanol menyebabkan PVP lebih cepat kering sehingga sifat alirnya lebih baik daripada dilarutkan dengan air. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kelima resep ini yang membedakan adalah penggunaan bahan pengikatnya. Sehingga pengikat yang paling baik digunakan berdasarkan 5 resep ini yaitu PVP dengan pelarutnya etanol.